Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ardiansyah dengan NIM S1122039. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perulangan for pada pemrograman Python. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adam Masyur Syajia MN. Oke, untuk mengefisienkan waktu saya langsung buka browser saya. Di sini saya sudah buka website dari W3 School. Kemudian saya masuk ke Python tutorial, lalu kita masuk judul Python for Loops. Di Python for Loops ini ada subjudul yang pertama, Python for Loop. Perulangan ini bisa kita gunakan untuk mengulangi sekumpulan pernyataan baik yang ada dalam list, tuple ataupun dictionary, maupun set ataupun juga string. Kata kunci for ini kita temukan banyak sekali dalam bahasa pemrograman. Dengan perulangan for itu kita bisa mengeksekusi sekumpulan pernyataan itu baik yang ada dalam list, tuple maupun set. Misalnya contohnya di sini akan menampilkan sekumpulan buah yang ada dalam list fruit, list buah dengan menggunakan perulangan for, di mana perulangan for ini akan menginisialisasi X yang ada di dalam list fruit, lalu akan mencetak variabel X-nya. Oke, untuk lebih jelasnya kita buka VS Code, kita buat sebuah list, misalnya list mahasiswa. Oke, namanya ada Alfian, terus ada Noval misalnya, kemudian ada Jumain, kemudian ada Sarul. Nah, kemudian kita pakai perulangan inisialisasi X berada di dalam list yang nama variabelnya mahasiswa, kemudian kita cetak X-nya. Oke, nanti kalau kita jalankan program ini maka akan menampilkan item-item yang ada di dalam list ini secara satu persatu seperti ini: Alfian, Noval, Jumain, Sarul. Oke, lanjut. Nah, looping dalam string. Bahkan untuk string pun itu bisa kita lakukan looping untuk memisahkan setiap karakter yang ada di dalam string itu. Misalnya contohnya seperti ini. Ini looping ini akan memisahkan setiap huruf yang ada di dalam kata banana. Nah, contohnya yaitu dengan for, lalu inisialisasi X, kemudian in nama stringnya, value stringnya, lalu dicetak X-nya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di VS Code. Misalnya ini saya komen saja dulu. Lalu mahasiswa ini saya jadikan dia string. Oke. Lalu saya cetak. Nah, ini akan menampilkan setiap karakter yang ada di dalam string mahasiswa. Oke, kalau kita jalankan maka akan tampil MAHASISWA seperti itu. Oke, lanjut the break statement. Nah, dengan statement break ini kita dapat memberhentikan looping sebelum looping ini memeriksa seluruh item. Nah, jadi sekalipun value-nya masih true, kalau masuk dalam break statement itu looping akan berhenti. Contohnya seperti ini. Looping akan keluar ketika nilai atau value dari X itu adalah banana. Misalnya di sini ada list buah-buahan. Di dalamnya ada apple, banana, dan cherry. Kemudian kita buat looping, di mana looping ini akan menelusuri setiap item yang ada di list buah. Kemudian akan mencetak setiap itemnya. Nah, di dalam looping ini ada kondisi, ada pengkondisian di mana jika X yang diperiksa itu value-nya sama dengan banana, maka akan dilakukan break, lalu keluar dari blok looping. Contohnya misalnya seperti ini. Kita aktifkan kembalinya. Kita punya list. Nah, di sini kita bikinkan pengkondisiannya. Misalnya ketika X-nya itu sama dengan Jumain misalnya. Jumain, maka dia break. Oke. Nah, jadi
looping itu akan memeriksa seluruh item yang ada dalam list mahasiswa, mulai dari yang pertama, Alfian, Noval, Jumain, Sarul, tetapi dia akan berhenti di Jumain karena ada pengkondisian. Lalu dia akan break. Jadi karakter Sarul di sini itu tidak akan diperiksa karena sudah keluar dari blok looping. Kalau kita jalankan, yang akan tampil adalah Alfian, Noval, dan Jumain. Kita save dulu ya. Oh, ternyata di sini nama variabelnya masih string. Kita hapus dulu kutipnya. Lalu kita ini huruf besarnya. Oke. Nah, ketika kita jalankan, maka yang akan tampil Alfian, Noval, dan Jumain. Jadi dia akan cetak dulu Jumain, lalu diperiksa, lalu break. Seperti itu. Lain halnya kalau breaknya itu, cetaknya itu dicetak ketika terakhir. Misal seperti ini. Cetaknya di sini. Nah, jadi looping itu akan memeriksa dulu semua baru dicetak. Nah, kalau seperti ini, Jumain itu tidak akan tampil. Yang tampil hanya Alfian dan Noval. Seperti itu. Lanjut. Nah, seperti ini kan dia akan memeriksa terlebih dahulu, lalu terakhir mencetak. Jadi, value banana ini tidak akan tampil. Yang akan tampil hanya apple. Seperti itu. Lanjut, ada break, tentunya ada continue. Nah, continue statement ini dia bisa memberhentikan looping, tetapi dia akan lanjut ke perulangan berikutnya. Jadi dia akan menghentikan iterasi, tetapi dia akan lanjutkan lagi ke iterasi berikutnya. Misalnya seperti ini, contohnya ada list buah, lalu dilakukan looping terhadap listnya. Ketika value x-nya itu banana, maka akan continue. Di skip, jadi banana ini tidak akan tampil. Yang akan tampil nanti adalah apple dan cherry. Bedanya tadi, kalau break dia akan keluar dari blok looping, tetapi kalau continue masih tetap akan memeriksa seluruh item yang ada di listnya. Oke, lebih jelasnya mungkin kita contohkan di sini. Misalnya saya ganti dengan continue. Nah, kalau continue berarti di sini nanti looping akan memeriksa setiap elemen yang ada di dalam list dari Alfian, Noval, Jumain, Sarul. Nah, ketika sampai di Jumain, masuk ke pengkondisian sini, nah, dia akan true, sehingga continue statement ini akan dieksekusi. Jadi Jumain ini tidak akan tampil. Nah, alurnya adalah yang pertama dia akan periksa karakter pertama Alfian, kemudian masuk ke pengkondisian apakah Alfian sama dengan Jumain, ternyata tidak, false, maka akan dicetak Alfian. Kemudian Noval diperiksa, apakah Noval sama dengan Jumain? Oh, ternyata tidak, maka dicetak Noval. Nah, ketika masuk ke item yang ketiga Jumain, maka diperiksa apakah Jumain sama dengan Jumain, ternyata true, maka continue statement akan dijalankan sehingga Jumain ini tidak akan tampil. Lalu lanjut ke item terakhir yaitu Sarul, apakah Sarul sama dengan Jumain, ternyata tidak, maka langsung dicetak Sarul, sehingga hasilnya adalah Alfian, Noval, Sarul, seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke fungsi range. Nah, fungsi range dalam perulangan ini kita gunakan untuk melakukan perulangan pada beberapa angka. Misalnya kita gunakan fungsi range ini untuk mencetak angka dari angka tertentu sampai angka yang kita inginkan. Nah, tetapi yang perlu diketahui bahwa fungsi range ini dia secara default akan memulai dari 0 dan akan melakukan increment sebanyak 1 kali atau 1 kali kelipatan 1 secara default. Nah, contohnya seperti ini. Ada perulangan for dengan fungsi range yang di dalamnya itu value-nya adalah 6. Artinya adalah dia akan melakukan looping dari angka 0, selalu dimulai dari indeks 0, karena dalam pemrograman Python itu indeks itu selalu dimulai dari yang angka 0. Jadi akan dimulai perulangannya dari 0 sampai 5. Kenapa 5? Karena memang indeksnya dimulai dari 0. Jadi ketika value-nya di sini 6, berarti
yang akan tampil adalah dari 0 sampai 5 karena startnya dari 0. Oke, lebih jelasnya mungkin kita lihat di sini. Kita hapus, misalnya kita punya perulangan for in range, misalnya kita mau tampilkan 10. Sorry, lupa inisialisasinya. Oke. Print X. Oke. Nah, ini kalau dicetak maka akan menampilkan dari angka 0 sampai 9. Nah, 10-nya tidak masuk karena memang startnya dari 0. Kalau mau masukkan 10 berarti di sini kita buat jadi 11. Seperti itu. Lanjut. Nah, yang pertama tadi kan parameternya hanya 1. Nah, di sini kita juga bisa buat 2 parameter. Ada indeks pertama, ada indeks terakhir. Maksudnya di sini apa? Indeks pertama ini artinya kita akan mulai dari angka 2 dan berakhir pada angka 6, tetapi 6-nya ini tidak masuk, berarti sampai 5 saja. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi di VS Code. Ini kita buatkan misalnya dari 1 ya. Nah, ini berarti dia akan mulai dari 1 sampai 10. Kalau kita jalankan, hasilnya akan seperti ini, dari 1 sampai 10. Selanjutnya ada juga yang 3 parameter. 3 parameter di sini, yaitu yang ini indeks pertama sebagai angka awal yang akan ditampilkan. Kemudian yang parameter kedua ini angka terakhirnya, tetapi dia tidak akan masuk, dia satu angka sebelumnya yang akan tampil. Kemudian yang angka atau parameter ketiga ini adalah incrementnya atau kelipatannya. Jadi ini akan menampilkan angka dari 2 sampai 30 yang kelipatannya 3. Oke, kalau kita lihat di VS Code, misal saya akan tampilkan 1 sampai 10 yang kelipatan 2 misalnya. Berarti ini akan tampil dari 1, terus kelipatan 2, 3, terus kelipatan lagi 2, 5, terus kelipatan lagi 2, 7. Seperti itu sampai indeks terakhir, sampai 9. Kenapa 11 tidak masuk? Kecuali ini kita jadikan 12, maka 11 bisa masuk. Seperti ini. Oke. Lanjut, kita masuk ke else in for loop. Nah, kata kunci else dalam perulangan looping atau for ini kita gunakan untuk mengeksekusi blok atau kode ketika looping itu selesai. Misalnya contohnya seperti ini, mencetak seluruh angka dari 0 sampai 5, kemudian nanti ketika perulangannya selesai akan dicetak sebuah pesan bahwa looping itu telah selesai. Nah, seperti ini misalnya ada ulangan for, di mana range-nya itu ada dari 0 sampai 5. Kemudian dicetaklah X-nya. Nah, ketika selesai sampai 5, maka akan masuk ke blok else. Nah, di blok else ini ada pesan yang akan ditampilkan, yaitu perulangan telah selesai. Contoh misalnya, ini kita buat sampai 11 misalnya. Kemudian kita buat kondisi else-nya. Else-nya adalah cetak pesan bahwa perulangan telah selesai. Oke. Nah, jadi ini akan mencetak angka dari 1 sampai 10. Ketika sudah false perulangannya, maka akan keluar dari blok perulangan lalu masuk ke blok else-nya di sini, blok else. Blok else inilah yang akan menampilkan pesan bahwa perulangan telah selesai. Nah, kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Dia akan cetak dulu 1 sampai 10, lalu masuk ke blok else yang pesannya adalah perulangan telah selesai. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, contoh berikutnya ini misalnya kita akan memberhentikan looping ketika value-nya itu sama dengan 3. Dan kita diminta untuk melihat bagaimana perilaku blok else. Oke, di sini ada perulangan for, di mana range-nya itu ada 6.
Kemudian masuk ke pengkondisian, jika X-nya itu sama dengan 3 maka akan melakukan break. Lalu dicetaklah variabel X-nya. Nah, kita diminta untuk melihat apa yang terjadi dengan blok else. Oke, kita langsung coba saja di VS Code. Misalnya di sini ya, kita buat pengkondisian. Misalnya if X sama dengan 7 maka break. Kita buat saya di bawah ya, break. Oke. Nah, yang akan tampil adalah nanti tentunya 1 sampai 6 karena dia akan melakukan pengecekan dulu lalu dicetak. Jadi 7-nya itu tidak masuk. Artinya 1 sampai 6. Nah, di sini kenapa pesan dari blok else ini tidak tersampaikan? Hal ini karena sifat dari statement break ini dia tidak akan mengeksekusi blok else. Ketika menggunakan break, maka blok else ini tidak akan pernah dieksekusi. Lain halnya yang tadi tidak menggunakan break di sini. Dia langsung cetak saja. Nah, ini ketika selesai perulangan maka akan dieksekusi blok else-nya. Perulangan telah selesai. Itulah perbedaannya jika kita menggunakan break. Lanjut kita masuk ke nested loop. Nested loop ini artinya adalah perulangan di dalam perulangan atau perulangan bersarang istilahnya. Oke, kita lihat contohnya. Misalnya di sini ada 2 list. Ada list yang value-nya red, big, tasty. Kemudian list yang kedua itu ada apple, banana, cherry. Nah, kemudian kita buat perulangan inisialisasi X yang ada di dalam list yang pertama ya, list ADJ ini. Kemudian perulangan kedua adalah inisialisasi Y yang ada di dalam list fruit. Nah, kemudian terakhir akan dicetak kedua-duanya yaitu X, Y. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa ketika melakukan inisialisasi variabelnya jangan sampai sama, ya harus berbeda, mau X atau Y atau X dengan A, B dengan C, ini bebas. Oke, lebih jelasnya kita lihat di VS Code. Kita buatkan list, misalnya list pertama, list mahasiswa. Oke, namanya ada nama saya, Alfian, kemudian ada Uzla, kemudian ada Nopal, kemudian ada Fajar. Oke lah, cukup. Jangan lupa tanda kutipnya. Oke. Kemudian list yang kedua kita buat list name ya, name sama dengan ada 39, kemudian ada 17, kemudian ada 91, kemudian ada berapa ya, 49 misalnya. Oke, kemudian kita masuk ke blok perulangannya. For, kita inisialisasi X in, nama variabelnya ada mahasiswa yang pertama. Kemudian di dalam perulangan ini ada perulangan lagi yang namanya, yang inisialisasinya Y, yaitu untuk variabel name. Oke. Lalu kita akan cetak variabelnya. Ada X, Y. Seperti ini. Nah, nanti kalau dicetak, kalau dijalankan, hasilnya adalah Alfian, kemudian dengan name-nya. Ini artinya setiap item yang ada di list mahasiswa ini akan dipasangkan dengan setiap item yang ada di dalam name. Dan hasilnya seperti ini. Oke, jadi itu contoh dari nested loop. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah the pass statement atau statement pass. Nah, terkadang di dalam perulangan itu kita tidak boleh mengkosongkan value-nya. Tetapi mungkin saja di dalam project yang akan kita buat, terkadang kita menjumpai bahwa blok perulangan ini harus kosong. Nah, maka untuk mengatasi agar tidak terjadi error, itu kita bisa menggunakan yang namanya pass statement.
Nah, contohnya misalnya ini, kita buat perulangan ini, tapi misalnya di sini tidak ada ya. Nah, kita tidak adakan fungsi print ini, kita hapus, lalu kita coba jalankan. Maka kita akan dapatkan error. Nah, di sini errornya karena statement perulangan for ini dia tidak boleh kosong. Nah, untuk mengatasi atau mengelabuinya, kita bisa tambahkan pass statement di dalamnya. Nah, seperti ini. Ketika kita tambahkan pass statement, maka tidak akan terjadi error, tetapi memang tidak ada tampilan apa-apa. Seperti itu. Oke, itu saja untuk materi perulangan for. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.